Pertama, kalau kita bicara tentang APBN, tentu kita bicara APBN dalam situasi yang masih dalam tekanan akibat pandemi COVID-19. COVID-19 yang terjadi di awal tahun 2020 ini kan memberikan dampak yang sangat dalam terhadap perekonomian kita. Perekonomian kita memang tidak dalam sebuah situasi yang ideal, tidak dalam sebuah indikasi-indikasi yang semua angka-angkanya itu kan menggembirakan. Tetapi kita juga dalam sebuah keadaan dan situasi yang boleh kita pakai untuk mengukur optimisme. Lah, kalau kita perhatikan dengan APBN yang ada sebelum COVID dan kalau kita perbandingkan dengan COVID tentu sangat berbeda jauh. Ini tidak hanya dialami oleh Indonesia semata, tapi dialami oleh hampir seluruh negara di dunia. COVID ini kan memberikan pembelajaran yang sangat kuat dalam cara kita mengelola negara. Tidak ada seorang pun kepala negara, menteri pun yang menjabat di seluruh dunia yang mempunyai pengalaman mengelola ekonomi negara menghadapi situasi yang berat seperti COVID-19. Karena pandemi ini baru pertama kali terjadi sehingga dunia mengalami situasi yang dikenal dengan lockdown. Kita mengalami pandemi yang sangat masif dan dunia mengalami lockdown. Nah, situasi lockdown ini menyebabkan kemudian kita sosialisasi dibatasi dan kemudian ada istilah social distancing dan ada physical distancing. Nah, situasi social distancing ini kan memberikan makna bahwa manusia yang sifat dasarnya harus bersosialisasi kemudian dibatasi sosialisasinya. Nah, sosialisasi manusia yang mempunyai dan aktivitas manusia yang mempunyai nilai ekonomi dan memberikan dampak ekonomi itu kemudian terbatasi. Ada istilah baru yaitu work from home yang dulunya hanya sekali-kali kita rasakan kalau ada situasi-situasi yang tertentu, tapi kemudian work from home itu berjalan sangat masif, tidak hanya di pemerintahan tapi juga di dunia sektor swasta. Nah, dunia pendidikan juga mengalami proses pendidikan yang offline dan semuanya hampir berjalan di banyak tempat. Tentunya ini kan memberikan tekanan yang dalam terhadap ekonomi. Ekonomi mengalami tekanan bukan akibat ekonominya, tapi kemudian menerima dampak yang sangat signifikan akibat pandemi. Nah, situasi ekonomi yang berat ini kan tidak hanya dirasakan oleh sektor swasta, tetapi juga oleh negara. Aktivitas swasta yang terbatasi, kemudian aktivitas ekonomi yang terbatasi, kemudian membuat volume ekonomi mengalami penyusutan. Ya kan? Nah, ini memberikan dampak yang dalam. Tentunya situasi itu kan harus diantisipasi oleh negara. Cara negara melakukan antisipasi maka terbit Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Nah, kemudian perubahan-perubahan itu defisit tidak dibatasi, kemudian hampir semua ukuran-ukuran standar ekonomi normal itu kemudian kita longgarkan. Defisit, utang, dan sebagainya. Apakah cuma Indonesia yang mengalami situasi ini? Tidak. Semua negara. Setiap negara mempunyai dampak yang berbeda-beda dalam menghadapi situasi ekonomi pandemi. Kalau kemudian kita mengukur situasi tidak normal dengan cara pandang yang normal, tentu ini menjadi sesuatu situasi dan keadaan yang tidak adil. Itu. Siapapun menterinya, siapapun presidennya, ketika menghadapi situasi seperti ini, maka yang terjadi adalah harus melakukan antisipasi. Pandemi ini juga menjadi ujian bagi para pemimpin mengenai kelas ujiannya, leadership-nya, bagaimana mencari antisipasi terhadap situasi dan keadaan yang ada. Nah, apakah kemudian yang dialami Indonesia itu bersifat individual untuk Indonesia semata?
Tidak tentunya. Ada negara yang mengalami situasi ekonomi yang sama beratnya. Utang, ya. Ya. Kita dalam posisi tidak normal. Tetapi Ya. kenapa dalam pembiayaan kita sering mendengar ini seolah-olah banyak pembiayaan yang sebetulnya sangat tepat di situasi normal, tapi tidak tepat di situasi tidak normal, tapi tetap dianggarkan. Seperti Nah, misalkan anggaran-anggaran proyek-proyek kereta api cepat ataupun kemudian anggaran pemindahan ibu kota baru misalkan. Nah, ini kan tidak normal kondisinya. Apakah ini tepat menurut Bang Misbahun? ini gini, Mas Nur, saya ingin menyampaikan, kemudian sebelum saya belum menjawab itu dulu, tapi saya ingin menyampaikan ada situasi keadaan. Kemudian kita harus melakukan upaya-upaya yang mengantisipasi. Coba kita belanjakan, kemudian ada istilah di dalam APBN kita itu adalah namanya refocusing dan realokasi. Ya. Fokus dan alokasinya kita rubah. Hampir semua belanja kita itu berkaitan dengan penanganan dan penanggulangan COVID. Sektor kesehatan dan sektor bantuan sosial yang mengalami dampak untuk masyarakat kecil, masyarakat tidak mampu, dunia pendidikan, sangat masif bantuan yang namanya perlinsos, bantuan sosial dan perlindungan sosial. Itu. Lah, ini dalam rangka apa? Mengantisipasi dampak itu. Rakyat kita berikan bantuan sangat masif. Orang kita berikan injeksi terhadap penghasilan mereka. Kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Orang yang mengalami PHK. Ada program yang sangat bagus dan diakui oleh banyak pihak di Kartu Prakerja, di mana model bantuan semi bansos untuk para pekerja yang terkena PHK dan orang yang tadinya ingin masuk kepada pasar tenaga kerja dan kurang keahlian diberikan dorongan pelatihan secara online. Nah, ini kan dalam rangka itu. Nah, bagaimana dengan program pembangunan yang tadi ditanyakan oleh Mas Nur? Soal kereta cepat dan sebagainya. Kereta cepat itu kan bukan program yang lahir di saat pandemi. Pemindahan ibu kota bukan program yang dibuat pada saat pandemi. Sebelum pandemi itu ada, pemindahan ibu kota sudah direncanakan. Sebelum pandemi itu ada, program kereta cepat itu sudah ada. Nah, kemudian mengalami proses delay, penundaan, ketika pemerintah melakukan realokasi dan refocusing terhadap anggaran-anggaran APBN. Nah, apakah kemudian program yang sudah berjalan itu kita hentikan dengan segala risiko dan konsekuensinya karena pandemi? Tentunya pemerintah mempunyai pilihan-pilihan terhadap kebijakan. Pemindahan ibu kota itu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka apa? Karena dalam rangka membangun Indonesia tidak hanya yang bersifat Jawa sentris. Tidak hanya pembangunan yang kemudian fokus arahnya itu hanya berkembang di Pulau Jawa. Kereta api cepat Jakarta Bandung, kemudian ada Surabaya Jakarta, itu adalah dalam rangka untuk memberikan alternatif moda transportasi kepada masyarakat bagaimana mereka membangun konektivitas. Jakarta Bandung sudah ada tol, tetapi dulu kita mengatakan Jakarta Bandung bisa 2 jam, tapi ketika kemacetan kita bangun elevasi tolnya, masih tetap macet. Nah, ini artinya apa? Perkembangan transportasi antara pergerakan masyarakat dari Jakarta ke Bandung, Bandung ke Jakarta itu kan butuh sarana dan moda transportasi yang lebih bervariasi. Artinya kalau anggarannya sudah berjalan sebelum pandemi, maka itu harus dijalankan dalam rangka tadi yang Pak Misbahun sampaikan. Pemenuhan infrastruktur, konektivitas, begitu, Bang? Meneruskan. Meneruskan. Karena apa? Kalau itu diberikan
dihentikan, maka risiko akan lebih buruk lagi. Ada opportunity cost besar yang harus ditanggung oleh Ada negara. opportunity cost besar yang hilang, yang kemudian terhenti, dan itu akan mempunyai risiko yang lebih dalam. Nah, kemudian kalau soal skemanya, skema pembiayaannya kemudian harus melibatkan APBN, ya karena itu memang harus diantisipasi. Merupakan langkah-langkah yang memang harus dilakukan pemerintah mengingat risiko tersebut.